Oke, di video kali ini kita akan membahas seputar sejarah-sejarah yang ada di Tanjung Balai. Nah, kali ini saya akan membahas lapangan pasir atau sebutannya dengan lapas ya teman-teman, yang ada di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nah, untuk lapas ini sendiri adalah tempat upacara nasional yang diadakan pemerintah. Nah, jadi lapas ini berada di pusat kota dan juga tempat-tempat nongkrong untuk anak muda ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas atau mengulik sejarah dari lapas dari kota Tanjung Balai. Untuk sejarah Tanjung Balai sudah saya buat videonya, dan juga video Masjid Raya Tanjung Balai sudah saya buat juga video tentang sejarah Masjid Raya itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah dari lapas itu sendiri. Oke, sebelum lanjut kita ke videonya, kita intro dulu. Nah, jadi lapas itu adalah bagian luar dari halaman Istana Kesultanan Asahan pada masa itu. Nah, jadi boleh disebut sebagai alun-alunnya lah dari Kesultanan Asahan. Nah, jadi lapangan terbuka ini atau lapas ini pada masa itu ia masih satu hamparan dengan lahan lapangan bola Stadion Asahan Sakti atau lapangan Kuda Putih yang sekarang. Tapi pada masa itu belum dibangun lapangan bola Stadion Asahan Sakti ini. Nah, jadi dua lapangan terbuka itu yang ada di depan Istana Kesultanan Asahan menambah keasrian kota. Nah, jadi sekaligus juga menambahkan keindahan serta kemegahan Istana Kesultanan Asahan itu sendiri. Nah, apalagi di belakang istana itu mengalir jernih Sungai Silau yang membelah Tanjung Balai menuju pertemuan dengan Sungai Asahan di ujung Tanjung. Sekitar awal tahun 1970-an dilakukan pengkorekan atau sedimentasi atau juga pendangkalan Sungai Silau dan Sungai Asahan. Nah, jadi pekerjaan ini dibiayai oleh pemerintah pusat. Dalam pekerjaan itu ada dua buah kapal keruk yang dioperasikan di sana. Satu dioperasikan di Sungai Asahan, di mana hasil pengkerukannya yang berupa lumpur dan pasir dibuat menjadi pantai reklamasi di Beting Seroja atau di daerah Esdengki ya teman-teman. Nah, jadi pantai reklamasi ini mengitari seluruh tepian kawasan Esdengki sehingga arealnya menjadi lebih luas dari sebelumnya. Setelah pantai reklamasi Beting Seroja itu ada, maka beberapa masa kemudian banyaklah para pendatang dan juga penduduk-penduduk sekitar yang baru berumah tangga mendirikan rumah-rumah panggung dari kayu yang saling berdempetan. Akibat kurangnya pengawasan serta pembiaran dari pemerintah, lambat laun akhirnya rumah-rumah panggung itu semakin mendesak ke Sungai Asahan. Nah, jadi sangat disayangkan ya kan, mengapa waktu itu tidak ada kebijakan pemerintah setempat untuk menjadikan pantai reklamasi ini sebagai kawasan hijau atau sebagai waterfront kota saja untuk menjaga pendangkalan Sungai Asahan yang lebih ekstrim. Di samping itu juga bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi masyarakat setempat atau juga masyarakat dari luar-luar sana ya teman-teman. Sementara pada masa yang sama, kapal keruk diterjunkan lagi ke Sungai Silau. Nah, jadi dari hasil kerukan yang kedua ini dibuang di dua tempat. Di lokasi pertama adalah daerah Beting Semelur yang sekarang yang kita ketahui. Sementara itu di area yang kedua atau pembuangan kedua adalah lapangan pasir yang diajukan ke sana melalui sebuah pipa besar dari sekitar Sungai Karton atau sebuah tepian Sungai Silau di antara tepian belakang Istana Kesultanan Asahan dan tepian belakang sebuah pabrik sabun cuci batangan. Nah, jadi dipilihnya lapangan itu sebagai lokasi kedua pembuangan hasil desimentasi Sungai Silau dengan pertimbangan tanah di sekitar itu masih rendah. Nah, jadi apabila air laut pasang atau pasang besar ya teman-teman, areal lapangan pasir itu menyebabkan permukaan Sungai Silau naik, maka airnya akan mendarat sampai ke sana. Atau lapangan pasir itu jika mengalami air naik, maka lapangan pasir itu akan terendam ya teman-teman. Apalagi di awal berakhirnya kekuasaan pemerintahan kolonial di sana, banyaklah infrastruktur kota yang terbengkalai. Begitu juga dengan halnya lapas ini. Nah, jadi
pemerintah setempat menjadikan lapangan semak belukar yang diselimuti tumbuhan perdu serta berawa-rawa digenangi air, tempat bersarangnya nyamuk dan binatang berbisa. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa perlu untuk ditimbun sehingga menjadi lebih tinggi dan terang seperti sekarang. Atas usulan pemerintah setempat yang saat itu sangat kekurangan dana, akhirnya mendapatkan perhatian pemerintahan pusat juga. Nah, jadi hasil dari desimentasi dari Sungai Silau berupa pasir yang mengandung kuarsa atau pasir-pasir yang mengandung kaca ya teman-teman. Nah, jadi agak berbeda dengan hasil pengerukan dari desimentasi Sungai Asahan yang berupa pasir yang bercampur lumpur. Oleh karena itu, timbunan hasil pengerukan desimentasi Sungai Silau ini yang dibuang ke lapangan pasir dan Boting Semlur berubah menjadi hamparan pasir. Beberapa tahun kemudian, melalui pembicaraan dan persetujuan dengan pihak ahli waris Kesultanan Asahan, jadi pemerintah Kota Tanjung Balai, lapangan pasir ini diresmikan dengan nama Lapangan Sultan Tengku Abdul Jalil Rahmat Shah atau Sultan Asahan yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi pemerintah setempat pun membangun sebuah arena bermain seperti sepatu roda, beca-beca, atau juga tempat-tempat minum seperti pop es ya teman-teman, jika kalian anak-anak muda yang sering nongkrong di sana. Dan juga dilengkapi juga dengan lampu-lampu sore teman-teman, jika kalian tahu atau pernah mengunjunginya. Pemerintah membuat atau memanfaatkan arena ini atau lapas ini bukan hanya sebagai tempat arena bermain atau tempat-tempat nongkrong saja. Lapangan pasir ini juga dimanfaatkan sebagai tempat upacara bendera pada hari-hari besar nasional pemerintah setempat. Dan juga selain itu, lapangan pasir ini difungsikan juga sebagai tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada masyarakat muslim yang ada di Kota Tanjung Balai. Dan jadi aku pun setiap tahun sholat di lapangan pasir itu ya teman-teman. Pada hari-hari tertentu juga atau juga sebagai hari ulang tahunnya Tanjung Balai, di lapangan pasir ini akan berlangsung sebuah pameran dan juga pertunjukan. Di samping itu, dengan pemerintah setempat sering pula dipakai oleh pihak pengelola usaha hiburan seperti sirkus atau juga seperti pasar malam dan juga konser, maupun tempat lapas ini juga difungsikan sebagai untuk tempat pertandingan. Sejak saat itu, ramailah lapangan pasir ini dikunjungi oleh masyarakat Tanjung Balai maupun sekitarnya. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Di next video saya akan membahas sejarah-sejarah yang ada di Kota Tanjung Balai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian itu tidak ketinggalan video-video sejarah seputar Tanjung Balai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Reza dan terima kasih.